Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tasir Haid. Saya berasal dari kantor Kemenak Kabupaten Asahan. Saya berada di angkatan ke-5 Laskar CPNS Kemenak. Saya berada di kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisis implementasi Smart ASN di unit kerja. Dalam rangka mendukung transformasi digital di lingkungan birokrasi, penerapan prinsip Smart ASN sangat penting, khususnya dalam 4 aspek utama, yaitu digital skill, digital ethic, digital culture, dan digital safety. Berikut adalah analisis implementasinya di unit kerja saya. Digital skill atau kemampuan berdigital. Unit kerja saya secara bertahap sudah membekali pegawai dengan pelatihan digital, seperti penggunaan aplikasi perkantoran, platform kolaboratif, serta aplikasi internal pemerintahan. Meski begitu, belum semua pegawai mampu memaksimalkan teknologi ini secara optimal. Dibutuhkan pelatihan lanjutan dan pendampingan agar seluruh ASN memiliki kecakapan digital yang merata. Selanjutnya, digital ethic atau etika berdigital. Pemahaman tentang etika berdigital masih menjadi tantangan. Beberapa pegawai belum sepenuhnya memahami batasan dalam penggunaan media sosial, seperti dalam menyampaikan opini pribadi yang bisa mencoreng netralitas ASN. Unit kerja telah mulai meningkatkan pentingnya menjaga integritas digital melalui surat edaran dan pembinaan rutin. Namun masih diperlukan sosialisasi yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Selanjutnya, digital culture. Budaya kerja berbasis digital mulai tumbuh, dilalui dengan penerapan tanda tangan elektronik, pengarsipan digital, dan rapat daring. Namun resistensi terhadap perubahan masih terlihat, terutama dari pegawai senior yang lebih terbiasa dengan sistem manual. Untuk mempercepat adopsi budaya digital, pimpinan kerja harus menjadi role model dalam penggunaan teknologi dan mendukung kolaborasi lintas generasi. Selanjutnya ada digital safety atau keamanan berdigital. Kesadaran terhadap keamanan data dan informasi mulai ditanamkan, terutama dengan pelatihan dan keamanan cyber dan kebijakan penggunaan akun resmi. Namun praktik keamanan seperti penggunaan password yang kuat dan tidak membagikan akses masih perlu ditingkatkan. Unit kerja perlu menetapkan SOP keamanan digital dan melakukan audit keamanan secara berkala. Keempat aspek Smart ASN sudah mulai diimplementasikan di unit kerja saya, meski dengan tingkat kematangan yang bervariasi, agar transformasi digital berjalan efektif. Dibutuhkan komitmen dari pimpinan, pelatihan berkelanjutan, dan pembudayaan etika, serta keamanan digital di setiap lini. Dengan demikian, ASN akan semakin siap menghadapi tantangan birokrasi digital yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Selanjutnya saya akan lanjut menjelaskan implementasi digital etik dalam tugas PNS penghulu. Sebagai bagian dari ASN yang memiliki tugas strategis dalam pelayanan publik, seorang penghulu tidak hanya dituntut profesional dalam aspek teknis keagamaan, tapi juga harus menjunjung tinggi etika digital, terutama di era digital yang penuh dengan tantangan informasi dan komunikasi terbuka. Dalam konteks tugas seorang penghulu, digital etik dapat diimplementasikan dalam beberapa cara berikut. 1. Menjaga netralitas di media sosial. Seorang penghulu harus memahami bahwa segala aktivitas digital, terutama di media sosial, dapat berdampak pada citra pribadi dan institusi. Implementasi etika digital berarti penghulu tidak menyebarkan ujaran kebencian, hoax, dan menyatakan dukungan politik secara terbuka di akun pribadi, demi menjaga netralitas sebagai ASN dan menjaga kepercayaan masyarakat. Kedua, kerahasiaan data pasangan pengantin. Dalam tugasnya, penghulu sudah sering mengakses data pribadi calon pengantin, mulai dari identitas hingga status perkawinan sebelumnya. Etika digital menuntut agar informasi tersebut tidak disebarluaskan atau digunakan di luar kewenangan. Penghulu wajib menjaga keamanan data digital tersebut sesuai prinsip perlindungan data pribadi. Yang ketiga,
Pemanfaatan media digital secara bijak dalam ceramah dan dakwah. Penghulu yang menyampaikan dakwah atau ceramah melalui kanal digital seperti YouTube, TikTok, atau Instagram Live harus memastikan bahwa kontennya tidak mengandung provokasi, diskriminasi, atau menyinggung unsur sara. Ini bagian dari tanggung jawab etis dalam menyebarkan pesan keagamaan di ruang publik. Yang keempat, penggunaan aplikasi resmi pemerintah. Dalam pencatatan nikah dan administrasi keagamaan, penghulu harus memprioritaskan penggunaan aplikasi resmi seperti SIMK atau Sistem Informasi Manajemen Nikah. Menghindari praktik pencatatan manual, rentan penyimpangan merupakan bagian dari etika digital dalam transparansi layanan publik. Yang kelima, teladan etis di era digital. Sebagai figur publik dalam masyarakat, penghulu harus menjadi contoh dalam berinteraksi secara etis di dunia digital, menunjukkan akhlak mulia, kesantunan, dan profesionalisme dalam setiap unggahan, komentar, dan pernyataan digital. Kesimpulannya yang bisa saya ambil adalah etika digital merupakan fondasi penting bagi seorang PNS penghulu dalam menjaga integritas, netralitas, dan profesionalisme di era transformasi digital. Implementasi nilai-nilai digital etik tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap aturan, tapi juga menunjukkan komitmen ASN yang berakhlak dalam melayani masyarakat secara adil, transparan, dan terpercaya. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.